Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sembari aku beraktivitas, di video kali ini aku akan bahas 5 cara menabung untuk capai financial freedom. Di sini aku mau food prep dulu karena aku kalau nggak food prep itu rasanya kayak berantakan banget gitu loh. Isi kulkas ini aku potong-potong sawi jadi kecil-kecil, nanti kalau masak tinggal nyemplungin aja teman-teman. Ini sawi aku campur dengan sawi yang ada di kulkas ya, supaya hemat tempat. Lanjut, aku poteki kangkung ya. Ini kangkungnya kalau nggak salah harga 2000 apa 3000 gitu, lupa sebanyak ini. Cuman aku belanja hari ini tuh di kota ya, karena lebih lengkap di kota. Aku nggak sempet belanja di yang dekat rumah aku, pasar Cukir ya teman-teman. Kalau tahu Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini food prep aku sudah ready. Saatnya aku masukin di kulkas. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini aku sapu-sapu dulu sisa yang aku tadi food prep gitu ya teman-teman. Maaf, niatnya aku sensor karena aku belum punya kitchen set, jadi maaf ya kalau terkesan berantakan. Oke, back to the topic ya. Mencapai financial freedom seringkali diidamkan kebanyakan orang, terutama sudah mencapai usia mapan nih teman-teman. Nah, salah satu kunci utama financial freedom adalah menabung dengan bijak. Lalu, bagaimana sih cara menabung yang efektif untuk mencapai financial freedom? Stay tune ya, tetap di video aku. Nah, ini aku sapu-sapu, dan Pak Su itu katanya privasi ya, jadi aku nggak pernah liatin suami aku. Cuman kalau di video lama, kalau kalian penasaran silakan kepoin video aku yang lama. Di situ ada wajah Pak Su. Pak Su sekarang nggak tahu, malu-malu gitu kalau katanya ke shoot gitu ya. Lalu langkah pertama yakni aku bertanya nih, mengapa menabung penting untuk mencapai financial freedom? Ayo, siapa yang tahu? Menabung adalah fondasi dari perjalanan menuju financial freedom yang diidamkan banyak khalayak loh teman Intan. Saat kita membahas financial freedom, sebenarnya juga tentang kemampuan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh masalah keuangan loh. Dengan menabung, teman Intan dapat membangun fondasi keuangan yang dapat memberikan ketenangan pikiran dan fleksibilitas finansial. Nah, teman Intan, untuk tahap selanjutnya adalah kita itu harus punya tujuan jelas keuangan. Jadi kita harus menganggarkan pengeluaran dan penyimpanan uang setiap bulannya, begitu ya teman-teman. Ini aku lagi lipat-lipat baju untuk besok aku setrika ya. Ini bajunya lumayan banyak, dan mohon maaf di situ aku lupa naruh blender, jadi aku
eh, sensor gitu ya walaupun udah ketahuan itu agak berantakan dikit, tapi it's okay karena aku nggak full jadi ibu rumah tangga. Aku wanita karir dan ya kalian pasti tahu lah betapa capeknya wanita karir dan menyambi IRT gitu ya. Dan juga di sini aku disclaimer, aku melakukan diet dan aku jogging di lapangan sepak bola yang luas itu. Jadi kalau aku beberes rumah suka nunda-nunda ya, karena nutrisi yang aku makan itu tidak sebanyak yang surplus kalori. Jadi aku defisit kalori di sini tuh rasanya kalau malam itu kayak pengen rebahan aja, tapi nggak bisa teman-teman. Kita itu harus mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Wah, moga aja aku bisa body goals ya teman-teman, doakan aku, dukung aku. Ini tuh udah turun 8 kilo dari 80 kilo sebelumnya aku ke 72. Nah ini aku kayaknya masa-masa stuck deh teman-teman, karena aku tuh 72 itu udah 2 atau 3 minggu gitu ya. Aku imbangi dengan puasa Senin Kamis dan menjaga pola makan, mengatur pola makan yang defisit kalori. Nah, lalu yang ketiga teman Intan, bisa alokasikan uang untuk menabung. Biasanya aku menyisihkan uang di awal bulan nih, serta memisahkan uang yang aku tabung tadi ya teman Intan. Oh ya teman Intan, harus membatasi pengeluaran yang dirasa kurang penting gitu ya, seperti diajak temen nongki-nongki dan semacamnya. Ini kalau dihitung-hitung ada 3 kilo ya teman-teman. Aku kerjain semuanya sendiri. Pak Su itu juga bantu-bantu gitu ya. Ya namanya dua-duanya pekerja, jadi ya harap maklum capek banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang serba inflasi dan kita itu dituntut punya uang ya, karena serba mahal sekarang gitu. Tapi alhamdulillah berapapun rezeki yang teman Intan dapatkan selalu disyukuri ya teman Intan, karena banyak di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan walaupun itu sudah sarjana S1 teman-teman gitu. Alhamdulillah masih bisa bekerja, alhamdulillah masih sehat teman-teman Intan ya. Berikutnya, gunakan produk keuangan yang tepat untuk menabung. Menabung adalah kunci untuk mengoptimalkan pertumbuhan keuangan teman Intan. Jenis-jenis produk keuangan yang tepat untuk menabung dapat mencakup berbagai pilihan loh teman Intan, dan tiap jenisnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu produk keuangan yang populer adalah deposito, bukan despacito ya. Bercanda dikit ya teman-teman biar nggak tegang gitu. Kelebihan deposito termasuk likuiditas relatif berjangka pendek loh teman Intan, yang memungkinkan teman Intan untuk mengakses uang yang ditabung dengan lebih mudah nih. Namun ada kelemahannya, yaitu kelemahannya tingkat bunga yang cenderung lebih lebih rendah maksud aku daripada produk investasi lainnya. Selain deposito, investasi dalam obligasi juga bisa menjadi pilihan loh teman Intan. Sebelum yang terakhir aku curhat-curhat dulu tentang inflasi ya teman-teman. Apa teman-teman yang kelahiran 90 atau 80-an ini pernah merasakan bakso itu 5.000, ada yang waktu itu nasi bungkus itu 500 perak gitu ya, ada nggak? Aku salah satu generasi yang masih menangi ya, bahasa Jawanya itu masih menangi itu yang nasi bungkus 500 rupiah itu. Aku dulu sering beli itu dan enak banget. Kalau sekarang nasi bungkus 7.000 ya, kalau nggak 10.000 lah
paling enggak ikan ayam. Nah waktu 500 itu aku ada loh ayamnya, ayam terus tahu gitu, terus mie nasi gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa semakin kesini kok semakin mahal dan dipersulit untuk mencari pekerjaan. Ada yang bilang aku kan ngikuti guru gembul, kita itu sebenarnya dimiskinkan teman-teman. Aku nggak tahu penjelasan detailnya, aku nggak bisa jelasin di sini. Kalian searching aja guru gembul, di situ ada banyak penjelasan yang menurut aku mengagetkan banget ya, soal inflasi, soal pendidikan, soal ya macam-macam. Aku terinspirasi dari beliau salah satunya untuk membuat video yang konten kreator kecil-kecilan gitu ya, masih merintis aku juga gitu teman-teman. Nah teman-teman lagi apa nih waktu nonton videoku? Semoga semangat ya hari ini dan tolong dikerjakan tuh pekerjaan rumahnya. Nah oke, back to the topic. Yang terakhir adalah mengurangi pengeluaran yang kurang perlu. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah langkah krusial dalam upaya menabung dengan sukses. Dengan teman Intan mengurangi pengeluaran yang kurang perlu-perlu amat, teman Intan dapat membebaskan sebagian besar pendapat teman Intan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih tepat lagi teman Intan ya. Cara mengurangi pengeluaran yang tidak begitu perlu teman Intan adalah melakukan evaluasi cermat atas pola pengeluaran atau dihilangkan gitu ya, atau pengeluaran yang harus dikeluari identifikasinya ya. Hal ini bisa mencakup langganan yang tidak digunakan, lalu pembelian impulsif atau pengeluaran mewah yang sebenarnya dapat dihindari dan diminimalisir loh teman Intan. Tak terasa udah di penghujung video aja. Terima kasih telah menemani Intan PP untuk beberes rumah dan lipat-lipat ya teman Intan. Aduh pokoknya kalau urusan pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya ya. Ya semoga videoku bermanfaat dan menginspirasi teman Intan. Dari mana aja nih silakan komen. Intan juga mau kenalan sama teman Intan yang selalu dukung Intan, yang selalu komen, yang selalu like, yang selalu share dan subscribe. Terima kasih. Tanpa dukungan teman Intan lainnya, Intan itu bukan apa-apa teman Intan. Oh iya teman Intan silakan meninggalkan jejak komentar di sini. Nanti Intan kunjungi balik di video teman-teman Intan semua ya teman Intan, karena Intan juga menghargai karya konten kreator kecil seperti Intan ya teman Intan. Nah teman Intan, aku rasa cukup sampai sini aja ya bonusnya. Lipat-lipat baju ini. Assalamualaikum, bye.